Halo Bedikers, para pemimpin dan perwakilan negara dari 19 negara dan satu Uni Eropa telah berkumpul di Bali. Indonesia sebagai tuan rumah telah menyiapkan Bali sebagai tempat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi G20 2022. Bali memang memiliki daya tarik yang kuat untuk memperkenalkan Indonesia ke mata internasional. Namun selain itu, Bali juga memiliki banyak fakta yang perlu kamu ketahui. Lantas apa saja fakta seputar Bali? Mari kita bongkar. Nama Pulau Bali atau Bali Dwipa ditemukan dari berbagai prasasti. Salah satunya pada pilar prasasti Blanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi. Dalam prasasti ini tertulis kata Wali Dwipa. Sementara itu, pada prasasti Goblek yang ditulis pada tahun 983 Masehi juga ditemukan kata Bali. Dalam prasasti ini ditemukan kalimat Suyandini di Bali yang artinya dihormati di sini di Bali. Bali memiliki 4 pulau. Selain Pulau Bali ini sendiri, Bali juga memiliki 3 pulau kecil. Ketiganya berkumpul di sebelah tenggara lepas pantai, yakni Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Pulau-pulau ini membentuk gugusan pulau yang pesona alam yang turut menjadi daya tarik wisatawan. Apa kamu pernah berkunjung di salah satu pulau ini, Bedikers? Fakta Bali selanjutnya berasal dari asal-usul penduduknya. Mayoritas penduduk Bali merupakan keturunan Jawa dari kerajaan Majapahit yang bermigrasi. Penduduk pertama Bali yang tinggal di daerah pegunungan disebut Baliaga. Seiring berjalannya waktu, penduduk Bali berkembang karena migrasi dari penyeberang agama Hindu. Akibat adanya perang antara Majapahit dan Kesultanan Demak, gelombang migrasi ke Bali semakin banyak. Mereka adalah orang-orang yang masih ingin memeluk agama Hindu dan terus menjaga keyakinan serta budaya mereka hingga saat ini. Di Bali, kamu jangan sekali-kali mencari seseorang hanya dengan mengandalkan nama depannya saja. Bukannya dilarang, tapi kamu akan repot sendiri jadinya. Sebab nama depan orang Bali cenderung sama. Hal ini dikarenakan nama depan mereka diambil dari urutan posisi lahir dalam suatu keluarga. Misalnya saja, Wayan atau Putu yang diberikan kepada anak pertama, Made, Kadek, atau Nenga kepada anak kedua, Komang atau Nyoman untuk anak ketiga, lalu Ketut kepada anak keempat. Jadi kalau kamu punya gebetan orang Bali, tak perlu ditanyakan dia anak keberapa. Kamu bisa tahu dari namanya kok, Bedikers. Selain dikenal dengan kekentalan adatnya, Bali juga cukup dikenal dengan sistem kasta yang melekat pada penduduknya. Istilah kasta dalam agama Hindu dikenal dengan warna. Dalam catur warna, setiap orang digolongkan sesuai dengan fungsi dan keahliannya. Mereka pun terbagi menjadi 4 golongan, yakni Brahmana yang ditujukan bagi pemimpin dalam upacara agama dan ahli dalam bidang kerohanian. Kesatria ditujukan bagi orang yang memimpin para golongan raja, punggawa, dan prajurit. Lalu ada Waisya yang ditujukan kepada orang-orang yang ahli dalam perekonomian dan perindustrian. Dan yang terakhir ada golongan Sudra yang ditujukan bagi pekerja yang menitik beratkan pada pengabdian. Kasta-kasta ini tidak diperoleh begitu saja, melainkan merupakan warisan turun-temurun di setiap keluarga. Apa di daerahmu juga masih mengenal sistem kasta, Bedikers? Kalau kamu sedang jalan-jalan di Bali, kamu pasti sering menemukan anjing di berbagai tempat. Anjing-anjing ini dibiarkan berkeliaran dengan bebas. Hal ini dikarenakan hampir setiap rumah di Bali memelihara anjing yang tujuannya dijadikan sebagai anjing penjaga setiap keluarga. Setidaknya memiliki 1 atau 2 ekor anjing, bahkan ada yang lebih dari itu. Mereka pun memperlakukan anjing-anjing ini selayaknya keluarga. Jadi wajar saja kalau Bali terkenal sebagai pulau dengan anjing terbesar di Indonesia. Hal lain yang pasti banyak kamu temui di Bali adalah sesajen. Ukuran sesajen ini pun beragam, dari yang besar hingga yang kecil. Sesajen pun bisa diletakkan di mana saja seperti di candi, patung,
hingga bertebaran di jalan-jalan. Sesajen-sesajen ini memiliki berbagai makna, sesuai dengan tempat diletakkannya. Ada yang sebagai perwujudan rasa syukur, ada pula sebagai sarana doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Nah, perlu kamu ingat bahwa semua sesajen ini tak boleh diinjak atau dengan sengaja melangkah di atasnya. Karena hal ini dianggap tak sopan dan tak sesuai dengan etika masyarakat di Bali. Nah, bagi kamu yang suka hari libur, kamu pasti suka fakta yang satu ini. Bali merupakan daerah yang memiliki banyak hari libur. Tak hanya libur nasional, di dalam kalender Bali sejumlah hari raya besar keagamaan tertera dan tentu saja membuat kamu ingin libur dari tempat kerja. Adapun beberapa hari raya besar agama di Bali, diantaranya yakni Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pager Wesi, Saraswati, serta sejumlah upacara besar seperti Piodalan atau Puja Wali pada sebuah pura yang mengharuskan untuk libur. Walau tanggal merahnya banyak, hal ini tidak akan mengganggu kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Sebab instansi maupun perusahaan telah memiliki aturan tersendiri. Sehingga setiap karyawan memiliki hak cuti tahunan dan hak libur hari raya yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi jangan heran kalau nama Bali seringkali diartikan sebagai banyak libur ya Bedigers. Hari Raya Nyepi merupakan perayaan tahun baru Saka yang dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia. Pada hari raya ini, semua aktivitas rutin dihentikan dan suasana menjadi sangat sepi. Setiap orang yang berada di Pulau Bali, Pulau Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Penida harus tetap berada di rumah atau di hotel selama 24 jam. Semua bentuk pertokoan dan kantor-kantor tutup, termasuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keadaan sepi ini mulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi di keesokan harinya. Jalan-jalan akan sangat sepi, nyaris tak ada orang. Meskipun ada yang melintas, itu adalah aparat keamanan dan ambulans yang bertugas. Uniknya, Hari Raya Nyepi ini justru menginspirasi dunia internasional. Pasalnya selama 24 jam, kadar polusi udara, suara, dan lain-lain akan berkurang drastis. Hal ini seolah memberi waktu bagi bumi untuk bernapas bebas selama sehari penuh. Dan tentu saja, hal ini akan memberi dampak baik bagi lingkungan. Apakah kamu setuju, Bedigers? Fakta unik terakhir di Bali adalah larangan menjemur pakaian sembarangan. Terlebih jika posisi jemuran ini lebih tinggi dari kepala. Hal ini dianggap tak sopan dan tabu karena dianggap dapat mengurangi kesucian diri. Jemuran pun wajib dijauhkan dari tempat-tempat sembahyang umat Hindu. Jadi kalau kamu baru pindah dan bermukim di Bali, jangan sekali-kali membuat jemuran tanpa memperhatikan sekitar ya Bedigers.